Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Ketua Himpunan Mahasiswa Sipil Nadia Laila Latifa dan para tamu undangan yang menyempatkan hadir di acara Sivilia Chapter 3 kali ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul dan melaksanakan kegiatan Sivilia ini. Perkenalkan lagi, nama saya Avanza Alif Mustawa yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya acara Sivilia hari ini. Dimohon untuk para peserta untuk menyalakan kamera, memasang background Sivilia, dan mematikan mic-nya. Sebelum kita memasuki pematerian AutoCAD, saya akan membacakan CV pemateri kita hari ini. Dengan pemateri kita kali ini, Muhammad Farouk Al-Farizi dengan nomor 089534500557 dengan ID line Farouk M, Instagramnya FaruQ3 profilnya saya Muhammad Farouk Al-Farizi, lahir di Cirebon pada tanggal 31 Januari 2001. Saya seorang yang mudah bersosialisasi dengan orang lain dan mudah akrab dengan orang baru. Hobi saya desain dan menulis. Saya menyukai tantangan dan hal-hal baru yang bersifat kritis. Pendidikan sekolah dasar pada tahun 2007 sampai 2013 di SD Negeri 4 Kasugengan Lor. Sekolah menengah pertama 2013 sampai 2016 di SMP Negeri 1 Plumbon. Di Sekolah Menengah Kejuruan 2016 sampai 2019 di SMK Negeri 1 Cirebon dengan jurusan Teknik Gambar Bangunan. Dan pendidikan saat ini dari 2019 sampai sekarang di Universitas Pendidikan Indonesia dengan jurusan Pendidikan Teknik Bangunan. Pengalamannya adalah Ketua Pramuka Putra SMPN 1 Plumbon periode 2014-2015, juara 2 Sandi Estafet Lomba Pramuka SMAN 7 Cirebon tahun 2015, Bendahara Umum Rohis SMKN 1 Cirebon periode 2017-2018, juara 1 Lomba Rancang Gambar Bangunan Civil Week UNS tahun 2018, juara 1 Debat Pendidikan Agama Islam SMK pada tahun 2018, juara 3 Lomba Esai Nasional Cives HMS UPI pada tahun 2019, dan staf bidang pengkaderan FKMC Komisariat UPI periode 2019-2020. Bahasa yang dikuasai ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Skillnya sosial, teamwork, loyalty, communication, dan software yang dikuasai Microsoft Word, Microsoft Excel, AutoCAD, Lumion, Microsoft PowerPoint, Adobe Photoshop, 3ds Max, Wondershare, Filmora. Demikian CV pemateri yang sudah saya bacakan. Silakan untuk pemateri dimulai kegiatan pengajaran AutoCAD jilid 2 kali ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Moderator. Sebelumnya apakah suara saya terdengar? Sudah terdengar jelas. Baik, kemudian apakah layar sudah terlihat? Belum, masih loading. Oke.
Apakah sudah terlihat, Pak Moderator? Sudah terlihat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin saya perkenalkan diri kembali, Muhammad Farouk Farizi dari Departemen Pendidikan Teknik Sipil 2019. Ketemu lagi dengan saya, teman-teman, melanjutkan chapter yang kemarin atau melanjutkan pertemuan yang kemarin. Sebelumnya, tetap ya teman-teman semua bisa membuka file yang waktu itu chapter sebelumnya telah dibuat ya. Enggak dibuka terlebih dahulu. Kalau misalkan teman-teman ada yang lupa Mengingat nih, ya, kalau misalkan teman-teman ada yang lupa nih naruhnya di mana, kalian bisa, ya, teman-teman bisa menggunakan fitur yang ada tulisan A ini. Bisa bisa klik. Kemudian di sini ada recent dokumen. Ini ada beberapa tugas yang atau pekerjaan AutoCAD yang pernah kalian buat. Jadi kalian bisa langsung mengkliknya saja. Apabila kalian lupa naruh filenya di mana, seperti itu. Jadi di sini akan ada tulisannya user, ada menyimpannya di C, user, Niko, dokumen. Jadi kalian apabila lupa, kalian bisa menggunakan fitur yang ada di AutoCAD ini. Seperti itu teman-teman. Mantap, moderator bagaimana? ya sudah saja. Oke, sebelumnya apakah suara saya terdengar jelas, teman-teman? Sudah terdengar jelas. Oke, mungkin semuanya sudah membuka filenya ya, atau masih ada yang belum dibuka filenya? Oke, berarti mungkin sudah semua membuka filenya ya. Jadi kita lanjutkan saja. Pada pelatihan kali ini saya akan menjelaskan atau memberikan sharing-sharing gitu, tahapan atau step untuk membuat potongan dan tampak. Jadi yang pertama saya ingin mengenalkan terlebih dahulu cara mengubah atau mengedit ketebalan garis, kemudian jenis garis, dan warna-warna garis. Oke, sebelumnya saya akan memberikan dahulu untuk warna ya. Jadi saya kan sebelumnya telah memberi tahapan untuk mengganti layar ya di sebelah sini. Tetapi apabila kalian ingin mengganti garisnya atau warnanya, cukup satu saja atau istilahnya dadakan, kalian bisa menggantinya secara manual atau secara langsung. Misalkan saya ambil contoh itu garis yang ini, garis yang saya klik ini. Oke, setiap saya mengklik garis pasti akan muncul propertiesnya atau muncul deskripsi dari garisnya. Nah, kita akan memanfaatkan fitur yang ada di sini. Di sebelah menu layar. Di sini. Yang ada tulisannya by layer nih. Ini itu fungsinya untuk mengubah warna. Jadi misalkan kalian ingin mengubah garis ini menjadi warna merah, kalian tinggal klik di bagian sini, color control namanya. Kemudian kalian bisa pilih warna yang tersedia. Kalau misalkan kalian mau warna yang lain, kalian bisa pilih select color. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Bagaimana kalian saja ini itu. Oke. Untuk warna ada yang mungkin belum bisa mengikuti atau bisa diikuti. Jadi, bisa Kang, sudah Kang. Saya ulangi, pokoknya kalau warna itu yang ada warnanya lah.
Jadi untuk kalian ngerubahnya di sini nih. Sebenarnya bisa menggunakan layer, cuman apabila kalian pengen mengubahnya satu saja gitu, itu kalian bisa merubah langsung di sini. Kemudian yang kedua itu ada jenis-jenis dari garis. Jenis-jenis garis ini ada di sebelahnya, sebelah dari warna, yaitu line type control. Kalian bisa klik di sini. Ada 3 ya, kalau yang disediakan dari AutoCAD baru 3. Nah, untuk menambahnya kalian bisa klik over. Oke. Klik over, maka akan muncul tampilan seperti ini. Saya ulang ya. Kalian akan mengganti atau mengetahui jenis garis atau menambah jenis garis. AutoCAD itu menggunakan line type control atau yang ada di bagian sini yang saya lingkari. Oke. Kemudian klik, kemudian kalian pilih over. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk menambahnya kalian bisa pilih load. Pilih load. Maka di sini akan banyak garis-garis yang kalian inginkan, jenis-jenis garis seperti garis putus, garis putus yang berjaraknya lebih jauh, kemudian ada titik putus, titik strip, titik-titik. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Untuk sekarang saya ingin menambahkan yang putus strip-strip dulu. Yang ini. Untuk menambahkan kita bisa klik 2 kali ke garisnya. Nah, berarti sudah menambahkan secara otomatis di sini. Kemudian kita tambahkan lagi laut. Kita misalkan menggunakan titik strip untuk garis potongan ya. Kita bisa klik 2 kali di sini. Nah, akan menambah secara otomatis. Kemudian kita tambah lagi yang titik untuk garis as. Titik-titik yang ini isodot namanya. Kalian bisa klik 2 kali lagi. Secara otomatis akan tertampil sendiri. Sebelumnya untuk sampai sini bisa diikuti teman-teman. Oke, kalau sudah kita tinggal klik OK. Maka garis yang tadi kita tambahkan akan muncul, akan sudah tertampil di line type control seperti itu. Jadi untuk mengubahnya kalian cukup mengklik garisnya, kemudian kalian klik tipenya mana yang mau diubah atau kalian pilih gitu. Misalkan saya pilih yang strip. Nah, nanti otomatis garis akan berubah menjadi strip secara otomatis. Jangan lupa menggunakan ESC untuk menetralkan. Seperti itu. Sampai di sini bisa diikuti teman-teman. Halo. Bisa, Kang. Oke. Sebelumnya apakah suara saya terdengar jelas? Jelas, Kang. Oke. Oke. Kemudian saya ingin memberikan juga sharing untuk mengatur ketebalan garis. Nah, untuk ketebalan garis ada lagi nih di sampingnya, yaitu line weight control. Nah, ini untuk ketebalan garis. Kita bisa klik ya. Wah, di sini akan banyak pilihan garis, ketebalan garis. Sesuaikan dengan kebutuhan yang kalian inginkan. Jadi sebenarnya 3 yang ada di sini itu bisa kalian atur di layer. Kalau misalkan sudah paten atau misalkan layer ASTU harus selalu titik-titik dan harus selalu ketebalannya memilih. Tapi kalau misalkan kalian mau mengubahnya satu-satu atau hanya satu yang diubah, kalian bisa menggunakan fitur ini. Misalkan kita mau mengubah garis ini, yang saya klik ya, menjadi ketebalannya 20 mili.
Nah, di sini kan tidak berubah ya. Nah, caranya supaya berubah itu, coba kita lihat di pojok kiri di sini. Kan ada banyak gambar, banyak simbol yang ada di sini. Nah, kita klik yang ada tanda plusnya, yang ini. Itu show atau hide line weight. Ini itu untuk menampilkan ketebalan garis yang kalian gambar. Jadi kalau kalian ininya tidak diklik, maka tebal garisnya tidak akan terlihat. Seperti itu. Jadi akan muncul perbedaannya teman-teman kalau kita mengaktifkan ini, kita aktifkan ini. Seperti itu untuk ketebalan garis. Jadi kadang nih ada teman-teman yang kalau misalkan gambar kok garisnya tidak berubah gitu walaupun sudah diatur sedemikian rupa agar ketebalannya sesuai. Nah, mungkin masalahnya ada di sini. Seperti itu teman-teman. Sampai di sini untuk jenis garis, warna garis dan tebalan garis bisa diikuti teman-teman. Jika ada yang kurang dimengerti, silahkan raise hand aja ya. Dan bila udah diperkenankan, silahkan on mic-nya. Terima kasih. Silahkan dilanjutkan. Baik, terima kasih Pak Moderator ya. Jadi teman-teman udah paham ya untuk mengedit garis lah istilahnya. Dari warna, kemudian jenis, kemudian ketebalan. Oke. Kemudian saya ingin memberikan satu perintah baru ya teman-teman, bisa dicatat juga. Itu ada perintah yang namanya MA. MA ini digunakan untuk menyamakan sesuatu atau menyamakan objek atau apapun ya. Jadi misalkan apabila kita tuh ingin menyamakan garis ini kan putus-putus, istilahnya strip-strip, sedangkan garis ini garis biasa, garis lurus. Nah, kita tuh ingin menyamakan. Kalau misalkan kita ganti satu-satu kan lama ya, ini harus diganti, ini harus diganti. Nah, ada caranya supaya lebih praktis, yaitu kita ketik MA, menyamakan MA, enter satu kali, kemudian kita klik bagian mana yang mau kita samakan, bagian mana yang mau kita jadikan patokan, klik, kemudian bagian mana yang mau kita samakan. Seperti itu. Saya ulang ya, MA, enter, klik garis yang mau menjadi patokan, kemudian klik garis yang mau disamakan. Ini juga misalkan mau saya samakan, tinggal klik saja langsung klik. Kemudian ini juga klik. Nah, ini perintah MA ini sangat penting ya untuk menyamakan, bisa ketebalan garis juga, bisa warna garis juga gitu. Yang penting untuk MA itu untuk menyamakan, arsiran pun juga bisa untuk menyamakan. Jadi misalkan garis ini mau saya tebalkan tanpa mengubahnya, kita bisa menggunakan perintah MA. Enter, klik bagian mana yang mau jadi patokan, klik mana yang mau dicontoh. Seperti itu. Untuk arsiran juga kita bisa menggunakannya. Misalkan kita mengarsir dulu ini di bagian sini. Nah, ini mau kita samakan, kita bisa menggunakan fitur MA. Klik bagian mana yang menjadi contoh, klik mana yang mau dicontoh. Seperti itu teman-teman. Lalu kita hapus. Oke, untuk MA, perintah MA ada bisa diikuti? Bisa, Kang. Oke, mungkin kalau sudah lanjut ya ke kita step membuat potongan. Kita ubah kembali menjadi garis biasa ya. Kita menggunakan fitur MA lagi, enter, kemudian ke garis ini, kemudian kita samakan ya semuanya ini, oke, enggak. Nah, kalau sudah sama semua, itu juga ada perintah baru lagi nih teman-teman. Ada perintah baru atau komen baru lah. Itu menggunakan XL. Sebelumnya kan kalau kita membuat garis itu kan menggunakan L ya. Nah, kalau L itu garisnya itu sesuai apa yang kita inginkan. Sini, sini, sini. Nah, tapi untuk XL itu membuat garis yang tak berujung.
Jadi kayak membuat garis panjang sepanjang-panjangnya gitu, ada ujungnya. Oke, caranya itu ketik XL, kemudian kita enter. Kemudian misalkan kita mau vertikal, garisnya mau vertikal atau horizontal atau 190 derajat gitu, kita bisa ketik V. Jadi saya ulangnya XL, enter, kemudian V, enter, seperti itu. Jadi akan muncul sebuah garis panjang yang tak berujung. Ini bisa digunakan atau dimanfaatkan untuk membuat garis bantu. Apabila kalian ingin menggunakan garis yang horizontal, kalian bisa mengubahnya menjadi H saja. XL, kemudian enter, kemudian H, kemudian enter. Maka kalian akan membuat garis tak berujung horizontal. Kemudian, saya mau membuat garisnya tidak berpatokan vertikal atau horizontal. Bisa, kalian bisa menggunakan XL, enter, langsung misalkan dari sini ke sini. Sama seperti yang lain, XL, enter, kemudian klik patokan dulu. Kalian mau berpatokan di mana? Klik. Nah, kemudian klik kiri yang kedua itu untuk mematikan garis atau memberhentikan garisnya. Misalkan mau sampai sini kan, klik. Gitu. Terus, kalau misalkan tidak di ESC, akan terus membuat garis. Gitu. Oke. Oke, untuk XL atau perintah garis tak berujung, ada yang ingin ditanyakan? Atau bisa diikuti, teman-teman? Ingatkan kembali untuk peserta buat on cam dan mengisi absen yang ada di kolom chat. Terima kasih. Oke, sekarang kita gunakan perintah XL itu untuk membuat garis potongan atau membuat garis bantu lah, garis bantu untuk potongan. Pertama kita XL, enter, kemudian V, enter, yaitu membuat garis vertikal. Kemudian kita klik, oh sebentar, saya lupa. Sebelumnya kita mau motong di mana nih teman-teman? Kan di setiap zona itu ada pasti garis potongannya. Nah, kita tuh mau motongnya misalkan di sini. Hari jangan lupa kelihatannya di kanan. Ini dengan arah ke atas. Gitu. Nah, teman-teman, jadi kita akan memotong denah ini di sini. Oke. Sebelumnya teman-teman pasti udah paham ya potongan denah atau potongan gitulah seperti apa. Nah, kemudian kalau kita sudah tahu kita akan memotong di mana, kita tinggal menggunakan fitur XL tadi. XL, enter, enter. Nah, kita klik bagian mana aja yang terpotong. Yang terpotong kan dinding ini dengan dinding ini. Maka kita klik di dinding yang terpotong. Kita klik di bagian tengahnya atau di garis asnya. Klik, kemudian ini kita klik, kemudian ini kita klik. Nanti akan tertampil seperti ini. Jika sudah, kita bisa ESC. Seperti itu. Oke. Bagaimana teman-teman? Bisa dilanjut? Jika ada yang ingin bertanya, silakan raise hand terlebih dahulu. Baik, kalau misalkan tidak ada, kita lanjutkan ya. Kemudian kita lanjutkan untuk membuat garis L aja. Kita membuat L, terus kita bebas dimanapun. Yang penting kita buat garisnya dari sini ke sini. Jangan lupa ESC. Kemudian jika sudah, kita menggunakan perintah O. Yang kemarin saya sudah ajarkan, O, enter. Karena ketinggian plafon itu rata-rata ya 3 meter, maka kita offset atau tambah garis ke atas 3 meter. Tapi kita ketik 300. Enter. Kemudian kita klik garis ini, kemudian kita klik ke atas. Itu. Jangan lupa ESC. Oke. Jika sudah seperti ini,
kita sudah tidak membutuhkan lagi nih garis bantuannya, yaitu kita memutus garis bantuannya atau menghapus dengan perintah TR yang kemarin sudah saya berikan ya. TR enter. Nah, sebenarnya di TR itu memutus garis sesuai dengan yang diinginkan. Misalkan saya itu mau memutus garis itu sampai sini saja nih, dari atas sampai sini saja. Jadi TR-nya kita enter sekali ya, TR enter sekali, kemudian kita klik batasnya kan di sini, klik, kemudian kita enter lagi, baru garisnya bisa kita hapus. Klik, 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 maka garis akan terhapus sampai batas yang kita inginkan tadi. Seperti itu. Kita juga buat, atau kita juga potong yang bagian bawahnya. TR enter satu kali, kita klik batasnya, kita enter lagi, lalu kita hapus garisnya. Oke, sampai di sini bisa dilanjut, teman-teman bisa diikuti. Jika ada yang kurang dimengerti, silakan raise hand ya. Dan bila sudah diperkenankan, bisa on mic. Terima kasih. Bagaimana teman-teman, bisa dilanjut? Bisa, Kang. Baik, kita lanjut ya. Kemudian selanjutnya kita akan membuat fondasi. Oke, untuk fondasi ini kita tinggal dulu sebentar ya, sebentar. Membuat fondasi ini stepnya mungkin bisa diikuti dengan sama ya. Yang pertama, kita membuat garis L atau line biasalah, enter, klik bebas di mana saja. Saya ulangi ya, L, enter, klik di mana saja. Kemudian kita tarik ke bawah sepanjang 100 cm. Oke, 100, enter. Oke, jika sudah jangan di ESC dulu. Kita tarik ke samping kiri sepanjang 40 cm. 40, enter. Kemudian kita jangan skip lagi. Kita tarik ke atas sepanjang 100 lagi. 100, enter. Kemudian kita tarik ke kiri panjang 25 cm, 25, enter. Baru kita ESC. Maka akan terbentuk garis seperti ini. Teman-teman bisa diikuti? Bisa, Kang. Oke, jika sudah seperti ini, kita membuat garis diagonal dari sini ke sini. Kita menggunakan L saja ya. L, enter, klik di sini, kemudian kita klik ke sini. Kemudian kita ESC. Oke. Selanjutnya kita menggunakan perintah offset atau menambah garis. Offset, enter, dengan ukuran pertama 5, enter. Kita klik ke atas, escape 5, kemudian offset lagi panjang 15, enter. Dari sini yang kedua ya, klik ke atas lagi, kemudian yang terakhir offset, enter, enter, terus panjang 60 cm, enter. Klik di sini lagi, klik ke atas, gitu. Kemudian jika sudah seperti ini, kita offset lagi yang bagian vertikal, yang bagian garis ini nih. Kita offset, enter, yang pertama sepanjang 15, enter, klik, masukkan ke dalam. Skip, jangan lupa. Kemudian yang kedua, enter, sepanjang 35 cm, enter. Tapi kita kliknya tetap di yang bagian awal, yang di sini, ke samping, klik, seperti itu. Oke, sebelumnya bisa diikuti teman-teman atau terlalu cepat?
Kalau terlalu cepat bisa diulang saja ya. Oke, mungkin bisa dilanjut ya teman-teman. Sudah seperti ini kita nah ada perintah baru nih, yaitu extend. Extend itu EX. EX ini digunakan untuk meneruskan garis. Meneruskan garis sampai ada suatu batas yang membatasi garis tersebut. Atau bisa juga meneruskan garis sampai jarak yang diinginkan atau sampai yang diinginkan. EX, enter 2 kali untuk meneruskan garis ya. Enter, baru kita klik garis mana yang mau diteruskan. Nah, kita akan meneruskan garis ini dan ini. Saya ulangi ya. EX, enter 2 kali. Klik bagian yang ini, kemudian klik bagian yang ini. Maka garis ini akan otomatis meneruskan. Saya ulangi kembali ya. PR, enter 2 kali. Nah, teruskan. Mohon maaf. EX. Saya lupa jadi EX, enter 2 kali. Klik ini, dan klik di sini. Oke. Kalau sudah, kita bisa tarik garis diagonal dari fondasi ini. L, enter. Yang dari sini, klik ke sini. Lalu kita SC. Oke, kalau sudah seperti ini, kita bisa hapus garis bantunya. Yang ini kita hapus. Kemudian yang ini kita hapus. Dan yang ini kita hapus. Kemudian yang ini juga kita hapus. Oke, jika sudah seperti ini, garis yang ini bisa kita tarik ke samping, bebas. Cukup segini ya teman-teman. Ini, nah, jangan lupa SC. Kemudian kita bisa hapus garis ini dan ini dengan menggunakan PR ya, print. PR, enter 2 kali. PR, enter. Klik ini, kemudian klik ini. Maka garis akan terhapus. Oke, sampai di sini bisa diikuti teman-teman. Bisa, Kang. Bisa, Kang. Ada yang atau belum ini bisa langsung raise hand aja ya, atau langsung unmute saja. Oke, mungkin bisa dilanjut. Kemudian kita akan membuat garis tanah. Garis tanah itu kita offset saja, kita tambahkan 10 cm. Jadi kita enter 10 di bagian sini, di ke bawah, yang ini ke bawah, kemudian yang ini ke bawah. Jangan lupa SC. Ulang ya. Enter 10, enter. Yang di sini ditambahkan, klik lagi, klik lagi, kemudian klik lagi. Jangan lupa SC. Nah, karena garis ini masih seperti ini dan ini belum nyambung, untuk menyambung garis itu kita bisa menggunakan perintah F, perintah baru ya, F atau fillet. F ini bisa menyambungkan garis 0 derajat atau radiusnya 0, bisa radius 2 dan lain-lain. Tapi supaya mudah ya, kita pertama F biasa saja. Jadi F enter, langsung ulang ya, F enter, klik di sini, kemudian kita klik di sini. Maka garis akan tersambung secara otomatis. Saya ulangi, F enter, klik, kemudian klik garis mana yang mau disambungkan. Seperti itu. Begitu pula dengan yang ini, kita bisa F enter, kita bisa ini, kemudian kita klik ini. Maka garis akan tersambung secara otomatis. Itu perintah baru ya, fillet untuk menyambung garis. Oke. Yang ini juga berarti karena ini sebentar.
Oke, lanjut. Untuk selanjutnya kita akan membuat slope atau dinding juga, sekalian dinding, sekalian slope juga. Caranya itu kita mengoffset sejauh atau sebesar 7,5 cm. Enter, kemudian 7,5. Karena di AutoCAD itu tidak ada koma ya, bukan titik terangnya. Enter 7,5. Karena dinding itu kan 15 cm, jadi ini kan kita membuat setengah dari fondasi ya, jadi kita 7,5. Kemudian kita klik ini, taruh di samping, klik. Jangan lupa ESC. Jika sudah, kita bisa trim atau hapus garis ini sampai ke sini. Caranya itu kayak tadi, PR, enter satu kali, klik batasnya kan ini, klik. Kemudian kita enter lagi, baru kita klik garisnya yang mau dihapus, seperti itu. Ulang ya, PR, enter, klik batasnya, enter lagi, kemudian klik garis yang mau dihapus, seperti itu teman-teman. Oke, mungkin sampai di sini bisa diikuti teman-teman. Bisa, Kang. Diingatkan kembali untuk peserta buat on cam, jika ada kendala bisa chat ke host dan co-host 3. Terima kasih. Oke, kemudian kita bisa mengoffset ya. Untuk slope itu yang sederhana kita gunakan 15 kali 20 dulu saja. Berarti kita offset ke atas itu panjang 20 cm. Kita bisa enter 20, enter. Klik dari sini, kemudian ke atas. Oke. Kita ESC. Karena garis ini tidak diperlukan, kita bisa TR ya. Enter 2 kali. Karena kalau enter 2 kali itu secara otomatis langsung menghapus. Itu jangan lupa ESC. Nah, karena garis ini pas banget di slope ya, sedangkan kita mau membuat dinding ke atas, kita tarik saja garis yang ini. Caranya klik garis ini, kemudian ada yang biru-biru ini, kita tarik ke atas. Tarik sampai sini cukup. Klik, kemudian kita ESC. Nah, apabila sudah seperti ini, karena ini baru setengah ya fondasinya, kita mirror. Kemarin kan sudah diajarkan ya, mirror. Itu pertama kita blok dulu, kemudian kita ketik enter, baru kita klik sumbunya itu di tengah sini saja nih, klik dan kita tarik ke atas, dan kita enter, jangan lupa kita blok, ketik MI, enter, klik sumbu, tarik ke atas, kemudian enter. Oke, maka akan terbentuk fondasi slope dan dinding. Kemudian garis ini sudah tidak kita butuhkan lagi nih, kita bisa delete saja. Seperti itu. Sampai di sini bisa diikuti teman-teman. Ada yang tertinggal? Bisa, Kang. Bisa, Kang. Bila ada yang ingin ditanyakan, silahkan raise hand ya. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman. Bila sudah seperti ini, kemudian kita membuat lantai. Nah, caranya gampang banget sih sebenarnya. Cuman dibuat L atau line. Dari sini tarik ke samping. Klik saja, bebas dimanapun. Kemudian kita escape, jangan lupa. Oke, kalau sudah, kita bisa menggunakan fitur offset lagi ya. Enter. Perhatikan ya teman-teman. Enter. Yang pertama itu mungkin untuk lantai berbeda-beda juga ya. Banyak banyak versi juga untuk ukurannya. Jadi sekarang kita samakan dulu saja.
Itu pertama kita offset 5 ke atas PSC, kemudian kita offset 1 enter sampai 3 kali. 1 2 3, seperti itu teman-teman. Saya ulang ya, kita bisa offset enter 1 enter sampai 3 kali. Klik 1, klik 2, klik lagi 3. Jadi terbentuk garis seperti ini. Oke, kemudian karena di lantai itu kan ada garis apa ya, ada namanya itu, lupa nih, sini nih. Ya pokoknya ini tuh mau kita ubah menjadi sebuah arsiran ya. Nah caranya itu kita spesi. Oke, saya baru ingat spesi. Kita ingin membuat spesi. Nah, spesi adukan nih. Ini kan garis biasa ya, garis biasa kita bisa ubah menjadi garis spesi. Caranya kita bisa tambahkan dulu di yang tadi saya sudah sampaikan, jenis garis. Klik di jenis garis, kemudian kita obor. Nah, di sini kita bisa tambahkan load. Nah, kita cari namanya itu, scroll ke bawah aja ya, namanya itu betting. Betting mana ya? Nah, ini nih, yang ini. Betting. Kita bisa klik 2 kali, maka akan muncul di sini kan. Kemudian kita oke. Oke, saya ulangi ya. Kita tambahkan garis betting di jenis garis. Klik jenis garis, kemudian kita order, kemudian kita load, kita cari betting. Kalau sudah, kita oke. Klik 2 kali, kemudian oke. Kemudian akan tambah sendiri. Nah, setelah ini kita bisa oke ya. Kemudian baru kita ubah garis yang ketiga ini. Ketiga dari atas ya kan, 1, 2, 3. Nah itu kita bisa ubah, klik, kemudian kita klik jenis garis, kita ubah menjadi betting. Nah, karena ini terlalu besar, ada perintah baru dari saya, yaitu properties, atau mengubah deskripsinya, atau kita bisa mengedit dari deskripsinya. Yaitu kita bisa klik bagian sininya, kita bisa ketik PR atau properties. Kemudian akan muncul properties yang ini. Warnanya apa, layar yang digunakan apa, di sini nih yang sebelah kiri teman-teman. Kemudian jenis garis yang digunakan apa, ketebalan garisnya berapa, kemudian ini besar garisnya. Nah ini yang di skala atau besar garisnya kita ubah dari 1 kita ubah menjadi 0.1. Kalau sudah kita enter saja. Nah, maka betting ini akan sesuai atau masuk di garis ini, tidak terlalu besar. Oke, saya ulangi ya. Klik, saya ulangi. Klik di bagian sini, kemudian kita ketik PR, kemudian kita cari di tulisan yang lain tipe. Lain tipe kita ubah menjadi 0.1, baru kita enter. Oke. Kalau sudah kita silang saja propertiesnya. Jangan lupa ESC. Oke, sampai di sini bisa diikuti teman-teman. Bila tidak ada, Bisa izin. Kang. Oke, kalau misalkan terlalu cepat bisa ngomong aja terlalu cepat Kang gitu. Kemudian kita akan membuat dinding nih, dinding yang ini. Kalau kemarin kan saya ajarkan menggunakan block editor ya, yang bisa ditarik-tarik. Mungkin yang sekarang saya memberikan yang berbeda. Jadi kita cukup menggunakan edge saja nantinya, atau menggunakan arsiran. Nah, pertama kita jangan lupa untuk lapisan dinding itu setebal 2 cm. Oh, enter, 2, enter. Dari klik sini,
sudah, garis ini kita tidak butuhkan nih, karena di Slough itu bebas, ada apa ya istilahnya, tidak ada dinding yang ini, maka kita bisa TR saja, TR enter 2 kali, dan kita hapus itu, dan kita jangan lupa SC. Nah, kalau sudah seperti ini, baru kita akan membuat Slough. Sini kan Slough sudah ada ukurannya, nah, kita sekarang membuat detail Sloughnya, atau supaya bisa tergambar. Pertama kita membuat REC yang kemarin sudah saya ajarkan, yang rectangle, enter, klik bebas dimanapun, klik, kemudian kita jangan lupa dim atau ukurannya. Saya ulang ya, REC, enter, klik bebas, kemudian ketik dim, enter, kemudian masukkan 15, enter, masukkan 20, enter, kemudian kita baru klik. Oke, kalau sudah tertampil rectangle seperti ini, kita bisa mengoffset ya, offset dari rectangle ini, enter, sepanjang atau sebesar 2.3. Ulang ya, enter 2.3, enter, baru dari sini masukkan ke dalam, lalu kita ESC. Oke, sebelumnya sampai sini bisa diikuti teman-teman. Bisa, Kang. Oke, selanjutnya kita ingin melengkungkan garis ini nih. Caranya menggunakan F tadi, fillet ya. Jadi itu untuk menyambung garis ataupun melengkungkan 2 buah garis. Nah, ini kita melengkungkan. Caranya menggunakan fillet tapi menggunakan radius. Oke, caranya F, enter, kemudian R, enter, kita menggunakan radius 1.8. Saya ulang ya, F, enter, R, enter, 1.8, enter, baru klik yang ujung sini dengan ujung sini, maka akan melengkung secara otomatis. Oke, saya ulangi, F, enter, R, enter, 1.8, enter, klik ini, kemudian klik ini. Nah, baru satu nih, semuanya 4-4-nya kita gunakan seperti itu. Kalau misalkan sudah ada perintah F, selanjutnya kita tinggal langsung enter saja, tidak usah mengetik F lagi, enter sekali, langsung saja klik ini, kemudian kita langsung enter, klik ini, karena perintah yang sebelumnya, jika langsung enter itu perintah yang sebelumnya akan otomatis diperintahkan lagi. Oke, enter, klik ini, kemudian klik ini, itu. Oke, kalau sudah seperti ini, kita bisa mengoffset ke atas ya, untuk besi ya, untuk besi, offset, enter, sepanjang 0.8. Itu kita akan gunakan besi 8 ya, jadi kita gunakan offset, enter 0.8, karena kita gunakan besi 8 ya, kita samakan dulu saja, enter, klik sini, kemudian kita klik ke atas, seperti itu. Kalau kita ESC, jangan lupa. Oke, kalau sudah kita, sebelumnya teman-teman bisa diikuti nggak? Atau terlalu cepat? Bisa, Kang. Bisa. Oke, kemudian kita bisa menggunakan circle ya untuk membuat besi lagi yang tanpa strukturnya. C, enter. Kemudian kita dekatkan ke sini. Nanti akan muncul tanda plus kecil warna putih. Nah, baru kita klik di yang plus ini. Nah, kemudian kita tarik sampai sepanjang garis ini. Oke, saya ulangi ya. Kita bisa menggunakan perintah circle buat membuat lingkaran. Oke, enter. Dekatkan garis ke sini, kemudian kalau sudah muncul plus, kita klik plusnya. Kemudian kita tarik sampai ke sini. Oke. Oh, ternyata terlalu besar.
besar. Berarti saya ada yang salah. Berarti untuk offset itu ke dalam bukan keluar ya teman-teman. Jadi yang ini kita hapus, yang tadi kita hapus, yang ini hapus lagi. Jadi yang ini itu kita offset ke dalam sejauh 0,8. Oke, jadi yang tadi mohon maaf saya teman-teman. Oh, enter 0,8 enter ke dalam. Seperti itu teman-teman. Baru kemudian kita C, dekatkan ke sini. Saya ulangi ya, tadi yang keluar itu salah, jadi harusnya ke dalam. Jadi kita bisa menghapus dulu. Oh, enter 0,8 masuk ke dalam. Oke, kemudian kita bisa C, dekat C enter, dekatkan ke sini, klik yang panah yang di plus ini, kemudian kita klik sampai sini. Seperti itu teman-teman. Kita sudah terbentuk ya sebetulnya. Nah, jika sudah, kita bisa klik besi ini, kemudian kita bisa mirror dari tengah sini. Klik sumbunya di tengah saja sini, kemudian kita tarik ke atas dan kita enter. Ulang ya. Kita bisa klik dulu lingkarannya, kita bisa MI, kita bisa enter, kemudian klik sumbunya, kemudian tarik ke atas, kemudian enter, jangan lupa. Ya sudah, kita yang ini juga akan kita mirror ya, MI, enter. Kalau tadi kan di sini sumbunya, sekarang kita MI, enter, sumbunya di sini. Itu, kemudian kita tarik ke samping, klik, kemudian enter. Akan tertampil seperti ini. Kita telah membuat slug ya. Oke, sampai di sini bisa diikuti teman-teman. Siap bisa, Kang. Oke, lanjut. Kemudian untuk mengarsir ya, kalian sudah mengenal ya, H, enter. Nah, kita mau mensolid nih supaya terlihat seperti besi gitu kan. H, enter. Nah, kita klik yang di bagian titik 3 di sini. Titik 3 di sini ya, teman-teman. Ini yang ini. Kemudian kita pilih solid. Oke, kemudian kita add pick points atau yang plus ini. Kemudian kita klik bagian mana yang mau kita arsir. Ini, kemudian ini. Nah, seperti itu, teman-teman. Saya ulang ya. H, enter. Kemudian sudah solid ya. Kemudian kita klik yang titik 3 ini. Kemudian kita pilih solid. Kita pilih solid ya, teman-teman. Oke. Kemudian kita add pick points. Nah, ini, kemudian ini, kemudian ini. Semuanya tersolid ya. Kemudian enter 2 kali. Seperti itu. Sampai di sini bisa diikuti teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan mengarsir beton. Karena slug itu kan beton ya. Nah, kita bisa menggunakan hedge lagi nih. Enter. Kemudian kita cari lagi di yang titik 3 ini. Beton itu arsirannya ARCONC. Yang ini. CONC. ARCONC. Kita bisa klik, kemudian oke. Scale-nya mungkin kita bisa ubah ya, karena satu itu terlalu besar. Menjadi 0,2 misalkan ya. Kita add pick point, kita klik yang di luar, kemudian kita klik yang di dalam, kemudian kita enter 2 kali. Oh, ternyata 0,2 juga terlalu kecil. Oke, saya ulang ya. H, enter. Kita scale-nya kita ubah menjadi 0,05. Ulang ya. Scale-nya kita ubah menjadi 0,05. Kemudian baru kita add pick points. Kita klik di luar dan di dalam. Enter 2 kali. Seperti itu. Jadi kalau tangannya belum muncul, kita bisa hit lagi ya. Enter. Kita bisa add pick point. Kita bisa klik tengah, kita bisa enter 2 kali. Seperti itu. Jadi kita sudah bisa membuat slug ya teman-teman. Oke, untuk slug mungkin bisa diikuti teman-teman atau ada yang tertinggal.
Bila ada yang Oke, ingin mungkin kita lanjutkan ditanyakan, saja ya. silakan raise hand. Terima kasih. Silakan dilanjut Pak materi. Oke, terima kasih Pak Moderator. Kalau sudah, kita langsung lanjut ya. Kita ini klik, kita bisa move atau enter. Kita klik ujung ini, kemudian masukkan ke sini. Oke, sudah nih, kita sudah membuat fondasi. Kemudian kita membuat fondasi batu kali. Kita bisa menggunakan H lagi nih, H enter. Kemudian kita cari lagi di sini. Untuk fondasi batu kali itu namanya gravel ya, gravel. Cari saja di bawah gravel, kemudian kita oke. Nah, untuk scale-nya kita menggunakan 2.5 atau 2,5. Scale-nya 2,5, scale-nya 2.5. Gravel 2,5, kemudian baru add pick points seperti biasa. Kita klik di bagian sini, enter 2 kali. Oke, selanjutnya untuk membuat stamping, kita bisa menggunakan perintah ellipse atau EL. EL, enter. Ellipse itu membuat garis ellipse ya. EL. Kemudian kita klik sini dengan sini, jangan terlalu panjang ya. Kemudian kita tarik ke atas. Seperti itu. Ulangi, EL, enter. Klik tengahnya, pokoknya kira-kira saja ya tengah. Klik sini, tarik ke samping sedikit, kemudian tarik ke atas. Enter. Maksud saya klik. Saya ulangi. EL, enter. Klik, kemudian klik ke samping, tarik ke atas. Kemudian kalau sudah, kita bisa move ya, M enter ke bawah. Oke, kalau sudah kita bisa copy CO enter ya. Klik CO enter, klik ujung, klik ujung ini, kemudian klik ujung lagi, klik ujung lagi, klik ujung lagi, terus sampai ujung. Oke, supaya mudah kita sampai sini saja, kemudian kita copy yang ininya. CO enter, klik, kemudian kita klik yang sampai semuanya pas. Kemudian yang lebihnya kita bisa hapus. Delete, 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 delete. Seperti itu teman-teman. Ini untuk fondasi teman-teman. Oke, dilanjut ya. Nah, kalau sudah kita bisa pindahkan fondasi ini ke dalam potongan tadi. Oke, caranya move saja ya teman-teman. Di blok, kemudian kita enter, kita klik di tengah ini, kemudian taruh di sini. Itu. Ulang. Ya, ada yang raising. Mana itu yang raising? Kenapa? Oke, dilanjut ya. Saya ulangi, untuk yang ini kita blok, kemudian kita M atau move, kita klik sumbunya di sini, kemudian kita taruh di sini. Itu teman-teman. Oke, karena garis 00 atau normalnya di sini ya, maka kita move lagi ke bawah. Kita blok, kita M, enter, kemudian kita klik di sini, pindahkan sampai ke pas di garis ini. Seperti itu teman-teman. Oke, untuk selanjutnya kita bisa teruskan garis ini ke atas sampai ke plafon. Kita bisa menggunakan fitur atau perintah EX ya, EX enter 2 kali. Kita klik. Oh, harus terlihat teman-teman garis atasnya. Klik, dan kita klik, kemudian kita klik. Itu teman-teman. Maka akan terbentuk dinding, garis dinding. Seperti itu. Selanjutnya untuk garis kanan dan kiri mungkin kita bisa mengkopinya saja ya teman-teman. Kita bisa blok, kemudian kita CO enter. Kita bisa klik garis tengah ini, kemudian kita bisa taruh di sini, kita bisa taruh di sini. Dan kita bisa ESC atau escape. Itu. Nah, karena ini tidak dibutuhkan ya, kalau kita hapus saja. Oke. Nah, untuk garis ini kita bisa teruskan ke sini dengan perintah EX seperti tadi.
EX, enter, klik batasnya di sini, ulang ya, EX, enter, klik batasnya di sini, kemudian kita enter lagi, baru kita klik semuanya ya, satu, klik, kemudian yang bawah juga klik, maka sudah klik, seperti itu, maka akan menerus sampai sini. Saya ulangi ya, saya ulangi untuk yang di sini. Teruskan menggunakan perintah EX, enter satu kali, klik batasnya di sini, kemudian kita enter lagi, kemudian baru kita klik, nah, di sini kita klik, kemudian yang ini kita klik, yang ini kita klik, itu. Kalau halnya dengan yang ini nih, garis tanah, EX, enter dua kali langsung saja, kemudian kita klik, kemudian kita klik, kemudian kita klik, kemudian kita klik. Itu sampai di sini bisa diikuti teman-teman. Bisa, Kang. Oke. Mungkin untuk potongan, apapun bagaimanapun potongan ya, kalian bisa improve sendiri. Yang penting saya share step-stepnya aja, atau misalkan nanti kalian punya step sendiri, nggak apa-apa gitu. Karena mungkin seorang itu tiap menggambar beda-beda ya caranya. Kemudian mungkin untuk potongan sudah terlihat ya teman-teman. Nah kemudian untuk garis tanah nih, tanah urut yang di sini, itu kita bisa menggunakan hedge lagi. Kita bisa cari di titik 3 ini, kemudian kita cari namanya itu line. Nah ini line, kemudian kita oke, baru kita angle-nya, karena kalau 0 kan ke samping ya, sedangkan kita itu maunya vertikal, sedangkan kalau angle 0 itu horizontal ya. Jadi untuk skala kita skala 1, dan kita seperti biasa edit yang biasa. Kita enter, Maaf Pak pemateri, suaranya putus-putus. Terima kasih. oh ya, sepertinya jaringannya. Oke, saya ulangi untuk menggunakan tanah urut ya, kita menggunakan edge, kita cari region tiga ini, itu line, kita oke, kemudian kita angle-nya kita ubah 90 dan scale-nya kita ubah 1, kemudian kita add points, kemudian kita klik di bagian sini dengan sini, baru enter 2 kali, maka akan tertampil garis urut atau tanah urut yang telah kita buat tadi. Oke, sebelumnya mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan dulu, atau barangkali ada yang bingung? Silakan yang ingin nanya, raise hand. Oke, mungkin untuk yang di sini mungkin seharusnya sampai sini ya, tapi akan menjelaskan juga tidak apa-apa, karena nanti kalian bisa mengimprovnya sendiri dengan cara mirror ya. Ini tinggal di mirror saja, mirror MI enter, klik zoomnya di sini. Jadi harusnya sampai sini ya potongan itu, jadi kita cukup sampai sini dulu aja. Nah selanjutnya pertama kita bisa blok, kita bisa CO yang klik sumbunya di sini, kemudian kita taruh yang di sini juga, kemudian di sini juga ESC. Oke.
Itu teman-teman. Oke, lanjut teman-teman ya. Untuk potongan, kemudian kita akan membuat, lihat dulu nih teman-teman potongannya, apakah ada kusen atau pintu yang akan terpotong. Kalau misalkan ada, kita harus membuatnya, tapi kalau di sini kan kita contohkan itu tidak ada ya. Jadi coba kita contohkan atau kita buat saja walaupun tidak ada ya, supaya kita semua bisa memahaminya istilahnya. Kemudian untuk pintu seperti biasa kita membuat rectangle dulu, REC, enter, klik di mana saja bebas, kemudian dim atau dimension, enter, baru kita menggunakan pintu yang 2 meter kali 90 saja ya, yaitu 216 kali, atau enter, 92, enter. Coba REC, enter, klik di mana saja, kemudian ketik dim, enter, kita ketik 92, enter, kita ketik 216, enter, baru kita klik. Oke. Kalau sudah seperti ini, kita bisa mengoffset kusennya, yaitu kusen kan 6 cm ya, kita samakan saja 6 cm, kita offset, enter, 6, enter, ke dalam, lalu kita escape. Karena ini kan kalau misalkan ada kusen di sini kan nanti tersandung ya, jadi kita ke bawahkan saja, kita klik, kemudian kita tarik ke sini, kemudian kita klik, itu. Oke, selanjutnya kita offset lagi saja panjang 10 cm. Itu untuk pintunya. Mungkin pintu sederhana seperti ini dulu ya teman-teman, nanti kalian bisa membuat pintu bagaimanapun secara kalian lah gitu, bagaimana selera kalian. Nah, selanjutnya pintu ini misalkan kita taruh di ujung sini ya, kita drop, kemudian kita enter, kita klik, kemudian kita taruh di sini. Gitu. Ini untuk pintu. Apabila ada pintu yang terlihat, misalkan di sini ada pintu nih, nah ini kan pasti terlihat dari potongan. Nah, kita taruh pintu ini di potongan tersebut. Itu. Kemudian untuk yang ini, garis kontur ini bisa kita hapus ya. Kita bisa hapus. Kemudian yang ini kita bisa hapus. Baru kita menggunakan hedge dinding, yaitu menggunakan ANSI 32 kayak kemarin ya. Nah, enter, kita cari titik 3, kita cari di ANSI ya, tadi kan biasanya di outdoor ya, kita cari di ANSI 32, angelnya kita nolkan, scale kita 1, saya ulangi, angelnya 0, scale 1, baru add tick points, baru kita klik di sini yang dalam dinding ini, kemudian kita enter 2 kali, kemudian kita hedge lagi, langsung saja karena sudah otomatis ANSI 32 ya, sudah otomatis arsiran dinding, klik tick points, klik di bagian sini, enter 2 kali lagi, kemudian kita enter lagi, kita add point lagi, kemudian kita klik di sini lagi, kemudian kita enter 2 kali lagi, maka sudah terbuat ya potongan dari denah ini teman-teman. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan tidak teman-teman? Bila ada yang mau ditanyakan, silahkan raise hand aja ya. Bila sudah diperkenankan, bisa on mic. Oke, selanjutnya mungkin saya tidak akan menjelaskan kuda-kuda terlebih dahulu ya, karena mungkin waktunya terlalu mepet, barangkali tidak sampai. Jadi mungkin untuk kuda-kuda, atau saya coba dulu saja ya, barangkali teman-teman supaya bisa membuat kuda-kuda. Yang pertama, kita membuat garis line atau L, muter dari tengah sini.
klik ke samping itu sepanjang 17,5 cm, enter. Kalau sudah kita tarik ke atas, karena tebal kayunya itu 12, misalkan kita menggunakan kuda-kuda kayu ya, kalau kayunya 12 itu berarti kita ketik 12, enter, baru kita tarik ke samping seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kita buat garis bantu dulu menggunakan XL tadi kayak tadi ya, garis tak berujung, XL, enter, V, enter, baru yang tengah-tengah ini kita klik, kemudian kita ESC. Ini maka ada garis tengah dari potongan ini ya. Selanjutnya baru kita panjangkan garis ini sampai sini, X, enter 2 kali. Kemudian garis yang ini juga kita bisa tarik sampai setengah ini. Itu jangan lupa ESC teman-teman. Nah, maka sudah terbuat ya garis kuda-kudanya. Oke, kemudian kita akan membuat balok 8/12 atau balok kayu 8/12 ya. Caranya seperti biasa, RC enter, klik di mana saja, DIM enter, 8 enter, 12 enter. Atau kita ulang ya, RC enter, klik di mana saja, DIM enter, 12 enter, 8 enter, klik saja. Kemudian kita taruh ini move di sini, kemudian kita move lagi ke atas, klik sini sejarak 12 cm. Saya ulangi ya, sejarak 10 cm, maaf, M, enter, klik ini ke atas 10 cm, akan seperti ini. Jika sudah, kita bisa hapus garis tengah ini menggunakan perintah trim atau TR, enter 2 kali. Gitu. Oke, lanjut ya teman-teman. Kalau sudah, kita bisa menggunakan garis L, enter, klik sumbu ini, tarik ke samping 10. Saya ulangi, L, enter, klik di sini, samping 10, enter. Oke, sudah ya. Kalau sudah, ini kan kita sudah membuat 10 cm ya. Nah, untuk membuat garis atau sudut nih, saya kasih tahu teman-teman, bisa dicatat juga, yaitu menggunakan L, bisa L, enter, tapi kita bisa menggunakan tanda dalam kurung. Caranya ketik shift dengan command, kan pasti muncul dalam kurung. Saya ulangi, L, enter, dalam kurung. Misalkan kita mau 30 derajat sudutnya ya, karena kuda-kuda mungkin banyak yang 30 derajat ya, 30, enter. Maka nanti kita akan membuat garis dengan sudut 30 derajat. Saya ulangi ya, L, enter, klik dulu di mana kita mau membuat garisnya. Tadi kan kita sudah membuat garis yang 10 cm ini. Nah, kita L-nya itu di bagian yang 10 cm ini. Oke, saya hapus dulu deh yang ininya. Ini L, enter, dalam kurung, dalam kurung 30, enter, klik, baru kita matikan F8 dulu teman-teman. Saya ulang ya, L, enter, dalam kurung 30, kurang dari, astagfirullah, maaf lupa, kurang dari 30, enter, baru klik di garis ini, kemudian maaf, ada yang step yang salah, L, enter, klik garis ini, kemudian kita ketik dalam kurung 30, enter. Nah, maka kita akan membuat garis dengan sudut yang secara otomatis 30 derajat. Oke, saya ulang ya, L, enter, klik di sini, kita ketik dalam kurung 30, enter. Nah, maka akan bisa
membuat garis dengan sudut 30 derajat. Kita panjangkan saja sampai sini. Dan kita ESC, jangan lupa. Kemudian kita garis ini kita trim saja atau kita putus saja sampai sini ya. PR, enter 2 kali. Seperti itu. Oke, kemudian garis yang tengah ini kita hapus. Nah. Oke, mungkin untuk kayu kan 12 ya, 12 cm tebalan. Kita bisa offset enter 12 ke bawah. Itu. Ini juga ke atas 12 seperti itu. Dan kita ini bisa hapus. Atau kita bisa F. Kalau karena tadi F-nya kan sudah menggunakan radius ya, untuk mengembalikannya kita bisa menggunakan radius 0. Saya ulang ya, menggunakan radius 0, F enter, R enter, 0 enter, baru kita bisa menggunakan untuk menyambung garis seperti itu teman-teman. Oke, mungkin kuda-kuda tidak saya jelaskan semuanya karena waktunya barangkali tidak sempat, jadi kita langsung mirror saja yang ini. Kita blok, kemudian kita mirror, MI enter, jangan lupa di bagian sumbu tengah ini, kemudian kita tarik ke atas, jangan lupa F8-nya dinyalakan, tarik ke atas, kemudian enter, jangan lupa ESC. Oke teman-teman, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu atau bisa diikuti teman-teman? Bila ada yang ingin ditanyakan, silakan raise hand terlebih dahulu, dan bila sudah diperkenankan silakan on mic. Terima kasih. Oke, mungkin cukup sampai sini aja untuk potongan. Ini kita bisa F, enter, klik seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk membuat tampak. Untuk potongan cukup sampai sini saja. Nanti kalian bisa menggunakan cara sendiri ya, karena waktunya juga tidak cukup. Jadi untuk potongan cukup sampai sini. Nanti di sini ada balok-balok yang lain, misalkan ada balok induk, misalkan di sini ada balok gapit, ada di sini ada tiang lagi. Itu nanti kalian bisa menggambar sendiri ya, dengan perintah-perintah yang sudah saya berikan. Oke, selanjutnya untuk menggambar tampak itu menggunakan perintah baru nih, namanya PL, polyline. Polyline itu untuk membuat garis garis tidak terputus seperti itu teman-teman. Jadi kita membuat polyline, PL enter, mulainya dari sini, kemudian kita tarik, F8-nya jangan lupa dinyalakan. Saya ulang ya, PL enter, klik dari sini, kemudian kita klik ujung sini, kemudian kita tarik ke atas sampai ke sini, kemudian kita tarik sampai sini, kemudian kita tarik sampai sini. Saya ulangi, barangkali ada yang tinggal. PL enter, klik dari sini, kemudian ke sini, kemudian sini, kemudian ke atas sini, kemudian ke sini, kemudian kita langsung terus ke bawah. Yang tadi kembali ke lagi yang ke tadi sini, baru kita ESC. Nah, maka akan terbentuk sebuah garis nih, satu kesatuan garis yang tidak terputus dari PL itu. Nah, untuk yang garis ini kita bisa pindahkan ke bawah, M, enter, tarik ke bawah, klik, tarik ke bawah. Nah, seperti itu. Jadi ini kita bisa udah membuat depan dari tampaknya lah istilahnya.
dengan bantuan PL tadi di potongan tadi, seperti itu. Kemudian untuk membuat pintu nih, ini kan ditambah pada pintu, kita bisa menggunakan perintah XL lagi, menggunakan garis bantuan XL, enter, V, enter. Nah, baru kita klik, misalkan kusennya ini dari sini sampai sini. Nah, itu baru kalian bisa TR, enter, klik, ini kita klik. Oke, karena kita udah membuat pintu nih tadi ya di sini, kita bisa langsung copy saja ke bawah, klik atau blok dulu, dan kita CO, enter, kita klik ujung sini, kemudian klik seperti itu. Nah, karena ini garisnya tidak sama ya, tidak apa-apa, nanti kita hapus saja garis bantunya. Kemudian untuk plafon 300 ya. Oke, yang ini satuan, ini kita bisa pecah terlebih dahulu menggunakan perintah X ya, seperti yang pernah saya ajarkan. Klik X, enter. Oke, ini garis akan pecah sendiri. Nah, kemudian karena plafon itu kan ke atasnya itu 300 ya, jadi kita klik 300 ke atas, klik ke atas. Ini sampai plafon. Nah, untuk garis yang mana ini kita bisa TM dengan garis ini, enter, kemudian klik lagi. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk display-nya kita bisa offset garis ini atau benteng nih sepanjang, offset enter 20 cm saja ya. Nah, display yang kita pakai itu biasanya 2/20, 2 kali 20. Oke, kita saya ulangi ya, enter 20. Kita klik, kita tarik ke bawah, klik, kita tarik ke bawah. Oke, kemudian kita PR saja, kita hapus, enter 2 kali. Oke, gitu. Nah, kemudian untuk garis ini kita teruskan saja sampai ke atasnya, atau kita teruskan sampai ke sini saja. Gitu. Nah, ini harus kita hapus saja. Nah, ini mungkin sederhana banget ya tampaknya, karena saya juga tadi ini belum membuat benteng. Nanti harusnya itu kalian PL-nya itu sampai ke hubungan yang ada di sini nih. Nanti kalau misalkan kalian sudah membuat hubungan, kalau nanti kita bisa membuat tampak hubungannya. Nah, ini kita sudah membuat display-nya. Untuk jendela mungkin nanti kita bisa menggunakan XL lagi seperti tadi. Kalau di sini ada jendela, kita bisa menggunakan XL. Jadi kita samakan jendelanya misalkan di sini dengan di sini. Nah, jadi di bawah tampak bisa langsung terproyeksi gitu. Jadi kita satu garis lurus dari atas ke bawah, dari jendela potongan tampak, supaya bisa apa ya, bisa langsung gitu jaga dengan garis-garisnya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau bagaimana teman-teman? Bila ada yang ingin ditanyakan, silakan raise hand dan nyalakan mic bila sudah diperkenankan. Terima kasih. Mungkin jika tidak ada, bisa dilanjut Pak Pemateri. Oke, sebentar Pak Moderator. Diingatkan kembali untuk para peserta, silakan nyalakan kameranya dan menggunakan background Civilia yang sudah dikirimkan lewat email. Dan bila ada kendala, silakan chat host dan co-host 3. Terima kasih. Oke, mungkin karena masih ada waktu, saya bisa lanjut untuk yang kuda-kuda. Oke, sebelumnya untuk yang kuda-kuda,
kita membuat garis tengah dulu, L enter, klik tarik ke atas sampai sini. Kemudian dari sini kita offset ya, offset sepanjang atau sebesar 25 tarik ke atas. Oke, kemudian kita klik atau kita menggunakan garis line atau L enter dari sini, kemudian kita klik ke tengah-tengah ini. Oke. Kalau sudah, kita offset ke atas 6 dan ke bawah 6 dari garis ini. Oh, enter 6, enter, klik keluar, klik keluar, itu jangan lupa ESC. Kemudian kita jangan lupa mengoffset lagi 6 ke samping. Oh, enter 6, enter samping, itu. Kemudian kita jangan lupa ESC. Garis ini kan terlalu jauh ya, kita bisa TR, enter 2 kali, TR, TR. Yang ini juga kita bisa TR. Untuk yang garis tengah itu biarkan saja ya. Nah, untuk garis ini kita tidak membutuhkan lagi, kita bisa hapus. Nah, kemudian dari sini kita tarik garis enter ke bawah. Nah, untuk balok gapit, ini kan balok gapit ya, balok gapit itu lebarnya 10, atau kita bisa mau offsetnya 5 ke kanan dan ke kiri. Ke kanan dan ke kiri, itu. So, kemudian kita bisa TR. Kita bisa hapus yang ini, kita bisa kemudian sudah tertampak ya. Oke, sebelumnya ada salah, bentar. Kita hapus dulu ya. Jadi untuk garis kuda-kuda juga kita harus menggunakan as ya. Jadi untuk ini kan as itu di tengah-tengah, jadi kita bisa offset 6 terlebih dahulu ke dalam. Itu saya ulangi, offset 6 ke dalam. Nah, baru ini juga kita offset 6 ke dalam. Kita teruskan garis ini, EX enter 2 kali, kita teruskan juga yang ini. Nah, kita yang ini baru kita hapus, TR enter 2 kali. Itu. Baru kita bisa mengoffset ke atas, offset 25. SC, baru kita bisa membuat garis atau membuat balok sokong. L enter, klik dari sini ke tengah-tengah dari garis as ini. Garis ini. Tengah-tengah itu yang segitiga ya teman-teman, segitiga. Klik, baru kita SC. Oke, selanjutnya kita bisa offset 6 ke atas, bawah, atas dan bawah. Yang garis ini kita hapus. Kemudian kita bisa membuat line atau as buat balok gapit, klik ke bawah, SC, baru kita offset 5 ke kanan dan ke kiri, itu teman-teman. Oke, mungkin sampai sini bisa diikuti teman-teman atau bingung? Silahkan yang kurang dimengerti, silahkan ditanyakan. Jika tidak ada, mungkin bisa dilanjut. Oke, kemudian selanjutnya ini kita teruskan saja yang garis ini, balok gapitnya ke atas, EX, EX enter 1 kali, batasnya kita klik sampai sini, EX enter sekali, kemudian batasnya sampai sini, kemudian kita enter, baru kita klik. Itu. Nah, untuk yang ini kita bisa itu saja, kita hapus, kita enter 2 kali, kita hapus, ini juga kita hapus, itu. Karena ini kan garis as ya, kita bisa ubahnya menjadi titik-titik. Tadi yang setelah saya ajarkan klik, kemudian kita pilih length to control, baru kita ganti ke yang titik-titik.
itu maka akan terganti secara otomatis. Nah, selanjutnya supaya yang lainnya bisa dititik-titik, saya kan sudah ajarkan yang menggunakan perintah MA enter, klik mana yang menjadi patokan, klik mana yang mau disamakan. Itu teman-teman. Ini untuk kuda-kuda ya. Nah, ini kan kita TR saja, enter 2 kali, klik, 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 gitu. Kemudian yang ini juga kita juga di MA enter, klik patokannya, kita mau dijadikan patokan, klik mana yang mau diubah. Oke. MA klik ini, kemudian klik ini. Nah, oke. Ini kan terlalu panjang, kita share saja 2 kali enter. Oke. Selanjutnya kita akan membuat balok kasau ya. Membuat kasau itu offset dari sini ke samping itu sejauh offset 17. Offset 17. Itu. Oke. Offset 7. Oh, enter 7, enter. Oh, enter 7, enter. Klik ke atas. Oke. Selanjutnya karena apa ya? Tritisan itu kan sekitar 80 cm sampai 100 cm ya. Pada itu kita menggunakan L, enter, menggunakan garis bantu dari tengah sini, klik ke samping itu sejauh 80 cm. Saya ulangi ya. L, enter, klik dari tengah sini, ke samping sejauh 80 cm. Kemudian tarik ke atas. Klik, gitu. Membuat garis bantu untuk list bank. Oke, sampai di sini Bila ada yang ketinggalan bisa ditanyakan. Terima kasih. Oke, lanjut ya. Berarti ini baru garis ini kita teruskan EX, enter, klik enter 2 kali, klik, klik. Nah, akan terus sampai di sini. Nah, kalau sudah kita membuat garis sebentar. Nah, ini kita panjangkan karena 80-nya kan di sini ya. Jadi kita ini panjangkan dulu ke bawah. Kemudian kita teruskan lagi EX, enter 2 kali. Seperti itu. Baru kemudian kita membuat garis atau menutup garisnya. L, enter, dari sini ke sini sampai ada garis yang kotak ini. L, enter, dari sini kita cari sampai ada kotak atau sudutnya sudah klik. Baru kita hapus TR, enter 2 kali. Nah, yang garis ini kita bisa garis bantu. Garis ini saya nah, ini untuk displang ya, untuk tulisan. Untuk displang kan ukurannya 2/20 ya, maka dari itu kita membuat AFC, enter, klik di mana saja, DIM, enter, 2, enter, 20, klik. Nah, kemudian kita bisa memove dulu atau memindahkan dulu dari sini, M, ini, patokan yang adalah enter ini, kita klik di sini. Nah, ini juga penting untuk menyamakan sudut oh radius itu atau prinsip biasanya ada radiusnya. Jadi untuk apa kita menentukan sebuah sudut dan lain-lainnya. Kemudian kita tekankan ini supaya ini bisa sama dengan ini sudutnya supaya bisa miring. Nah, kita bisa menggunakan perintah arrow, klik
bisa di RO, enter sekali, klik yang ini, kemudian klik, klik R, enter, lagi ujung yang sini, sumbu yang tadi, kemudian kita di mana. Nah, nanti akan sudutnya. Oke, oh, ini, kemudian kita R, kita klik yang ini, mana yang mau dipasang seperti itu. Oke, jadi kita tarik R dari sini, tarik ke sini. Oke, jangan. Oke. Ini kita buat plafon offset 1, kemudian offset 5. Kemudian kita teruskan EX yang terjawab tadi. Oke, kemudian kalau kita langsung mirror saja. Karena kita sudah membuat yang sebelah kiri ya, nanti kita mirror saja. Kita blok yang ini. Kalau blok kalau bisa dari kiri dari kanan ke kiri teman-teman, supaya langsung kena gitu. Kalau misalkan kanan ke kiri itu yang kena itu yang ada dalam kotak biru itu saja gitu. Kalau misalkan kalian mengeblok dari kanan ke kiri, yang di luar pun akan ikut ke blok. Nah ini juga mengapa lumayan sih gitu buat pengetahuannya. Jadi untuk kalau ngeblok dari kiri ke kanan itu yang ada dalam kotaknya saja yang kena. Tapi kalau blok dari kanan ke kiri itu semuanya akan kena walaupun di luar kotak. Oke, nah, kita blok dari kanan ke kiri ya, kanan ke kiri, akan semuanya kena. Yang ini kita blok, nah semuanya kena. Yang ini kita mau ngeblok yang ini aja nih, tapi kan kita tinggal blok dari kiri ke kanan. Nah, nanti akan terbloknya ini saja tanpa ngeblok ini dan ini seperti itu. Kemudian baru kita NI. Ini enter klik ujungnya, sumbunya tarik ke atas, enter. Oke. Oh ini belum ke NI, berarti kita langsung NI double klik, NI, enter, ini kita tarik ke atas. Nah, ini kan belum menyatu ya, kita bisa menggunakan perintah F. Menyatukannya F, enter, klik ini dan ini, F, klik ini dan ini. Oke. Nah, nanti untuk tampak itu PL-nya itu dari sini ya teman-teman, sini seperti itu. PL, enter dari sini, samping, sampai ke sini, kemudian tarik ke atas, ini, terus ini ke sini, ini ke sini, ini. Pokoknya mengelilingi dari potongan saja untuk tampak ya, supaya lebih cepat. Kalau misalkan kalian mau membuatnya sendiri gitu, manual atau satu-satu tidak dari potongan, bisa gitu, kalian bisa membuatnya langsung. Tapi yang cepatnya itu seperti ini. Kemudian EC, maka akan terbentuk potongan ini. Akan terbentuk dari atau tampaknya bawah. Nah ini baru tampaknya sebenarnya tadi. Soalnya karena saya belum membuat kuda-kuda ya. Nah ini yang sebenarnya kayak gini. Nah ini untuk bisa diklik. Nah kita udah percaya. Dan kita offset 20 untuk display. Jadi kita offset 20. Kita bisa add, enter. Nah, kita bisa teruskan yang ini. Nah, baru kita pindahkan ini. PO, enter. Klik. Dan kita klik. Nah, kita akan terbentuk ya tampak depan dari denah ini, teman-teman. Mungkin dari saya mungkin untuk
denah, tampak, dan potongan cukup ya, sederhana sekali. Nanti kalian bisa mengintrol sendiri. Sekarang saya akan mengajarkan membuat skala atau menyekalakan gambar. Misalkan ini kan skalanya udah 1:100 ya. Jadi skala ini tuh kita menggunakan 1:100 untuk di sentimeter. Nah, kalian ini nih, menskalakan ini tuh menjadi 1:50 atau 2 kali lebih kecil dari atau dua kali lebih besar atau istilahnya berapa kali lah. Nah, misalkan rumah ini objek ini mau kalian besarkan 2 kali lebih besar dari yang kalian yang ada di sini. Nah, caranya itu kita blok dulu, dan kita ketik SC, ini perintah baru ya, SC itu scale, SC. Ulang ya, kita blok dulu, klik SC, enter, klik sumbunya di mana bebas, misalkan di sini. Nah, ketiknya, saya ulang ya, blok, SC, enter, di sumbunya, R, jangan klik dulu. Jadi setelah mengeklik sumbu atau klik Semarang, R dulu, baru enter, baru masukkan misalkan 2 kali lebih besar, berarti 1 enter, 2 enter, maka kalau lebih besar 2 kali. Kalau misalkan mau lebih kecil, kebalikannya saja. Kita blok, SC, enter, klik Semarang, R, enter, misalkan lebih kecil 2 kali ya, kebalikannya 2, enter, 1, enter. Misalkan lebih kecil 2 kali dari yang sebelumnya. Oke. Jadi kuncinya ada di yang R itu. Klik SC, enter, klik Semarang, R, enter, baru satu besar 2 kali besar, berarti 1 dulu baru 2, 1 enter, 2 enter. Kalau misalkan lebih kecil, berarti 2 dulu baru 1, 2 enter, 1 enter. Oke, sampai di sini mungkin cukup paham ya untuk skala teman-teman, atau masih belum paham untuk yang skala? Paham, Kang. Oke, mungkin dari saya cukup, Pak Moderator, barangkali ada yang ingin ditanyakan dari pelatihan ini. Ya, terima kasih, Ferry. Baiklah teman-teman, kita akan memasuki sesi tanya jawab ya. Silakan jika ada yang belum dimengerti untuk raise hand dan menyalakan mic jika sudah diperkenankan. Atau jika ada kendala, silakan berikan pertanyaan di kolom chat dengan menuliskan nama, NIM, dan jurusan. Sok, silakan, mangga, barangkali teman-teman ada yang masih bingung atau bagian mana gitu yang mau dijelaskan kembali gitu. Saya juga minta maaf ya teman-teman, apabila ada step atau yang teknik-teknik atau teknis-teknis yang terlalu sulit dipahami gitu, atau ada kesalahan di. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum dikembalikan ke moderator lagi. Oke, mungkin karena waktunya sudah cukup ya Pak Moderator, saya tutup saja ya. Oke, mungkin bila tidak ada yang ditanyakan, kita sudahi dulu acara Civilia Chapter 3 Pelatihan AutoCAD Jilid 2 ini. Teman-teman, di sini ada kuis, silahkan dilihat di kolom chat. Terima kasih. Sebelum link kuisnya sudah dikirimkan di kolom chat, tinggal klik link di Google Form-nya, lalu isi dan kemudian mengirim, tinggal klik mengirim. Waktu pengerjaan kuisnya 10 menit dari jam 10.40 sampai 10.50. Terima kasih. Dimohon untuk para peserta, panitia, badan pengurus, dan tamu undangan untuk menyalakan kameranya. Baik, terima kasih kepada moderator. Sekarang saatnya sesi foto ya.
Bagi yang bisa on cam dan tidak ada yang berhalangan untuk on cam, silakan on cam karena kita akan memulai sesi fotonya. Baik, dimulai saja ya. Untuk layar pertama dulu, untuk gaya bebasnya boleh atau gayanya boleh disiapkan dulu ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah. Untuk yang layar kedua, kita mulai layar kedua, 1, 2, 3. Yang layar ketiga dimulai 1, 2, 3. Sebentar ada kesalahan teknis. Baik. Untuk layar ketiga, diulang lagi. Boleh gayanya? 1, 2, 3. Yang terakhir layar keempat ya. Tidak ada yang on cam. Kita mulai. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Moderator. Terima kasih panitia sudah men-screenshot acara ini. Dan terima kasih semuanya. Dengan begini berakhirlah acara Sivila Chapter 3 pelatihan AutoCAD Jilid 2 kali ini. Terima kasih untuk teman-teman peserta yang sudah hadir dan juga kepada panitia, badan pengurus, dan tamu undangan yang sudah menyempatkan hadir di acara Sivila Chapter 3 pelatihan AutoCAD Jilid 2 ini. Dan untuk para peserta ditunggu kehadirannya di Sivila Chapter selanjutnya karena kita masih ada lagi pelatihan yang lain. Dengan demikian saya tutup acaranya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Teh. Terima kasih Kang Teh.